Halo Joy, balik lagi nih sama gua di Film Bang. Kali ini gua akan mereview sebuah film yang gua rasa sih kalian udah pada tahu lah film ini. Scout Guide to Zombie Apocalypse. Film ini bercerita tentang sekumpulan anak-anak pramuka nih yang terjebak di tengah kekacauan para zombie. Walaupun memang ini sebuah film zombie-zombian, tapi film ini lumayan membuat kalian tegang cuy. Jadi langsung aja yuk kita tonton filmnya. Film dibuka dengan tarian aduhai mantap dari si abang-abang tukang pel. Karena gabut, dia pun menggoda seorang peneliti dengan menempelkan puntilnya di kaca jendela. Dia pun masuk ke dalam ruang laboratorium dan membersihkan ruangan ini. Ya, niatnya sih gitu ya. Mind if I do a quick mop? You're shouting. What? I can come back later. No, it's fine. Just don't touch anything. Tapi si abang ini penasaran dan tergoda dengan suatu berada di balik tirai ini. Terlihat seorang abang-abangan sedang tertidur lelap dan tiba-tiba dia pun terbangun cuy. Sedangkan si peneliti tadi malah sibuk dengan mesin snack yang macet. Lebih parahnya, abang-abang yang tertidur ini jadi terbangun yang dimana dia adalah zombie. Si tukang pel pun panik, namun yang terjadi selanjutnya dia malah diserang dengan membabi buta. Dia pun mencoba menolong, tapi ya sudah tentu pasti tidak didengar gitu kan. Secepat kilat, abang tukang pel pun sudah berubah menjadi zombie. Dan film pun dimulai. Hi there guys, my name is Scout Leader Rogers. Kita pun berpindah pada sekelompok anak-anak pramuka yang sedang mencoba memprospek anggota baru. Satu-satunya calon anggota mereka pun menolak bergabung dengan kelompok pramuka mereka. Di sini ada Augie, Carter, dan Ben. Mereka bertiga lah anggota senior dan ya cuma mereka doang cuy anggotanya. Ditambah satu lagi ya ketuanya gitu kan, jadi berempat. Do I swear to live courageously forever. Scouts forever. Scouts forever. Namun di perjalanan Carter mengajak Ben untuk berhenti dari pramuka karena mereka udah beranjak dewasa. Sedangkan menurut Carter, pramuka hanyalah untuk anak-anak yang udah gak keren lagi gitu kan untuk seumuran mereka. Namun tiba-tiba mobil mereka tuh menabrak seekor rusa dengan sangat tragis. Dude. Di sisi lain, ban mobilnya pun bocor. Ben pun membetulkan mobil sendiri, sedangkan Carter malah minta tolong pada adiknya, yaitu wanita aduhai mantap berbaju merah bernama Kendall. Di sini Ben terpesona pada Kendall, namun si Kendall udah punya cowok namanya Jeff. Sorry, bro. It's my bad. Yeah. Sedangkan Carter menyukai Chloe, teman Kendall yang mempunyai badan membelah habis. Namun di saat obrolan PDKT dengan Kendall, tiba-tiba rusa yang tadi ditabrak tuh menghilang entah kemana. A deer made out better than your car. Yeah. Ben pun sangat kebingungan karena harusnya rusa dengan luka seperti tadi ya udah mati gitu kan. Namun ya sudahlah kata Ben dalam hati. Singkat cerita, Carter dan Ben pun pulang ke rumah dan tiba-tiba What the hell? Hi Mrs. Fielder. Hi. seorang nenek bernama Ibu Fielder mengacungkan gunting rumput karena bapaknya Carter lupa membuang sampah kaleng. Ibu Fielder ini sangatlah penyayang kucing. Noh, lihat banyak banget kan kucingnya. Alright, see ya. Cerita pindah ke ketua pramuka. Saat berjalan sendirian di tengah hutan, dia pun menemukan kartu identitas si abang lab tadi. Let's get way out here. Merasa penasaran, dia pun mendekati semak-semak bergoyang. Dan tiba-tiba muncullah rusa yang barusan ditabrak Ben menyerang dirinya cuy. Secepat kilat, dia pun menyerang rusa ini dengan pisau. Namun di belakangnya sudah ada abang zombie botak yang menyerang dia tepat di lehernya. Ben dan Carter sedang berada di sebuah swalayan. Di sana dia berniat membeli alkohol. Karena mereka masih di bawah umur, jadi mereka menyuruh orang gila untuk membelikan mereka alkohol.
Namun tidak disangka-sangka, mereka bertemu dengan Dennis, kakak senior mereka yang semenjak lulus SMA, bekerja sebagai penari perut. Mempunyai tubuh semampai nan aduhai, Dennis ternyata sangat ramah cuy. Apalagi Ben membantu memperbaiki tasnya yang putus. Bahkan Dennis pun membelikan mereka alkohol sebagai ganti kebaikannya Ben. Wah, rezeki anak soleh sih ini namanya. Oh my God. Thank you. Yeah. Go. Singkat cerita, mereka pun bergabung dengan Augie yang sudah berada di sana duluan. Augie ini memang sangat antusias banget sih. Mereka pun langsung mempersiapkan kemah mereka, memasang tenda dan semua perlengkapan lainnya. Sampai tengah malam mereka pun memanggang marshmallow seperti di film-film lah. Mereka pun sebenarnya bingung, di mana nih ketua senior mereka kok belum datang-datang juga. Dan sampailah tepat tengah malam, Carter mengajak Ben untuk kabur pergi ke pesta, meninggalkan Augie seorang diri terlelap di tengah hutan. Parah men. Namun di perjalanan Ben menemukan pisau milik seniornya tergelepak di tanah. Namun Carter tidak menghiraukan karena dia udah kebelet buat pesta. Dan tiba-tiba pas mobil nyalain, Augie nongol di depan mereka. Oh shit. Augie ternyata udah tahu dan udah ada feeling kalau dia akan ditinggal sendirian karena ya dia culun gitu kan. Dia pun sadar diri. Namun Ben menyemangati Augie kalau mereka tuh nggak kayak gitu. Akhirnya ya mereka tetap pergi ninggalin Augie cuy. Namun ada yang aneh, kota terasa sangat sepi di malam ini. Niat hati ingin ganti pakaian, namun melihat klub penari tidak dijaga, Carter pun langsung mengajak Ben masuk untuk bersenang-senang. What? The bouncer, he's gone. Bener aja cuy. Di sana Ben langsung dilayani oleh seorang penari perut yang aduhai mantap, membawa gunung membel, paket komplit lah pokoknya. Mereka berdua pun menikmati, sampailah darahnya pun muncrat. Makin seru karena satpam penjaga pun langsung mengejar mereka. Ben yang apes terpojok di toilet, mulai digeledeh sampai ke ujung. Saat terpojok, malaikat pun datang. Dennis mengheadshot zombie ini dan menggandeng Ben kabur dari sana. Ben dan Carter yang bingung pun gak punya banyak waktu selain kabur bersama Dennis. Namun di saat mereka mau kabur, alah ban mobilnya pun menggelinding. Dengan skill anak pramuka, Ben dan Carter pun mendongkrak mobil sekuat tenaga. Sedangkan Dennis mengulur waktu dengan menghabisi para zombie. Akhirnya mereka pun bisa kabur dari sana. Di sisi lain, Augie yang khawatir malah menghampiri rumah ketua pramuka untuk mencari kabar atas dirinya. Bukannya nyariin, Augie malah buang hajat. Hampir aja dirahi sama zombie ya kan? Scully to Rogers, what happened tonight? We were worried about you. Setelah cebok, akhirnya Augie pun bertemu dengan ketua pramuka yang sudah berubah menjadi zombie. Dia pun langsung menyerang Augie dengan membabi buta. Augie pun unjuk kebolehan dengan membakar ketua pramuka dan menggeboknya dengan tongkat baseball. Di sisi lain, Carter, Ben, dan Dennis tiba di kantor polisi cuy. Mereka pun gak punya pilihan nih selain masuk karena mereka udah dikejar sama para zombie. Namun pas di dalam kantor mereka pun harus melawan polisi zombie yang menembak secara membabi buta. Ceprut aja berasa kelapa hijau anjir. Enggak dikasih nafas, mereka pun harus berlari dari kawanan zombie dan mereka pun berlindung di balik jeruji besi. Sedangkan ketua pramukanya, aduh ya ampun. Balik ke penjara, Ben mulai berbicara dengan Dennis, yang dimana dia makin menunjukkan sifat baik dan ramah pada Ben. Dan tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara kenceng dari mobil. Hal ini membuat mereka bisa mengambil kunci dari tongkat dengan kondom yang disambung. Dan ternyata itu adalah Augie. Dia pun mengendap-endap masuk ke dalam penjara dan apesnya malah ditendang kuncinya masuk ke selokan. Tapi bisa diambil lagi sama Augie. Dia pun membuka kunci dan Ben menusuk zombie dengan tongkat. Singkat cerita, mereka pun berlari dari kawanan zombie. Namun disinilah momen legendaris yang kalian lihat di thumbnail ketika seorang polisi zombie berlari dan tersangkut di pagar. Gunung membelnya luber cuy.
Bukannya kabur, sama Carter malah diremes. Waduh. Ya singkat cerita, begitulah malam mereka melawan zombie. Akhirnya setelah melawan kawanan zombie, mereka pun dibantu oleh tentara. Dan mereka pun numpang di mobilnya. Mereka bertiga pun malah menuju tempat di mana pesta diadakan. Namun ternyata Jeff, cowoknya Kendall, malah memberikan alamat palsu. Di mana di sana tidak ada pesta. Augie pun tampak puas karena Carter dibohongi. Motherfucker! God damn it! Mereka pun berantem, cuy. Dan di saat mereka berantem, abang-abang tentara tadi berubah menjadi zombie. Akhirnya mereka pun baikan dan membantai si abang-abang ini. Setelah mati, mayatnya dibuang, mobil diambil. Mereka kemana? Yap, mereka pulang ke rumah Carter dan melihat buku catatan Kendall untuk tahu kemana si Kendall ini pesta. Wah, gila bener ya. Sampainya di kamar Kendall, mereka pun langsung membagi tugas untuk mencari buku diary-nya Kendall berada. Di saat yang lain mencari, si Ben mendapat durian runtuh. Dia buka sisi lacinya, berisi seluruh pakaian dalamnya Kendall. Wangi. Find it? Nope. Tapi ditutup lagi. Seketika ibu Fielder yang tadi bawa gunting tuh udah berubah menjadi zombie. Dia pun mengendap-endap ke dalam rumah. Carter dan Augie diutus ke bawah, sedangkan Dennis memberikan petuah dan nasihat kepada Ben untuk menghadapi Kendall. Sebagai wanita dewasa yang membawa gunung membel, Dennis pun memberikan saran kalau Ben harus menyatakan cinta dan mengajaknya ciuman. Kiss me. What? Don't what me, just do it. Kiss me. Mereka pun ciuman dengan disaksikan para zombie yang bermain trampolin. Okay. Thanks. Sedangkan di bawah, mereka pun diserang sama ibu Fielder yang sudah tentu mengundang keributan zombie-zombie lain dipersilahkan datang. Ibu Fielder pun akhirnya berhasil di fatality menggunakan jendela dan kepalanya pun tersembelih. Mereka pun akhirnya kabur menggunakan trampolin dan kabur ke tetangga sebelah. Akhirnya si Ben mendapatkan buku diary-nya Kendall, namun dia terlambat karena trampolin sudah dipenuhi oleh para zombie. Saat dia mau kabur, dia pun bergandul pada sosisnya zombie. Sosis zombie cuy. Dennis yang baik hati pun menumbalkan dirinya lagi, sehingga Ben bisa kabur membawa sosis dan buku hariannya Kendall. Tapi sosisnya dibuang, nyelup dah tuh ke mulutnya. Mereka pun akhirnya kabur menggunakan mobilnya ibu Fielder, namun lagi-lagi mereka dihadang oleh ketua pramuka. Kali ini sama Ben ditabrak membabi buta. Nah, di tengah jalan mereka berpisah. Augie, Carter, dan Ben mau ke pesta, sedangkan Dennis mau mencari bantuan ke tentara. Sebelum mereka ke tempat pesta, mereka bertiga pun mampir ke warung kelontong untuk mempersiapkan diri mereka dengan senjata tajam dan senjata tumpul. Di sisi lain, Chloe, wanita idaman Carter tadi itu lagi digandeng sama sosok pria untuk digenjot di belakang pesta. Namun tiba-tiba muncullah zombie yang langsung menjilat si Chloe. Ini absurd banget sih asli lu. Secepat kilat, pesta ini pun juga diserang lah oleh para zombie-zombie. Kendall pun berlari ke sana kemari mencari pertolongan. Di tengah-tengah kacauan ini muncullah 3 pahlawan berbaju coklat bercelana pendek. Mereka pun menghabisi zombie-zombie dengan membabi buta. Namun Carter pun membunuh Chloe dan begitu juga dengan Ben membunuh Jeff. Dendam pun terbalaskan. Keadaan pun menjadi sangat panik karena kehadiran zombie semakin banyak gitu kan. Ben pun harus bersikap pahlawan dengan membiarkan Kendall kabur. Mereka bertiga pun berlari ke atas untuk mengalihkan para zombie-zombie ini. Hingga sampailah mereka terpojok di sebuah ruangan. Tidak ada jalan keluar. Dan ternyata Augie membawa bom. Anjir. Die fast or we're eaten alive and turn into one of those things! Namun sebelum bomnya dinyalain, Ben dan Carter membuat pengakuan kalau Augie adalah sahabat terbaik mereka. Pramuka menyatukan mereka. Namun entah dari mana datangnya, tiba-tiba Dennis pun nongol dan menunjukkan jalan keluar. Wah gila, Dennis udah kayak ada wong ya. Mereka bertiga pun kabur dan tidak lupa menyalakan bom dulu. Augie pun menjadi yang terakhir buat keluar dan disertai dengan ledakan yang luar biasa. Tiba-tiba muncullah ketua pramuka yang harus mati dengan sebuah granat. Mereka pun aman diselamatkan oleh para tentara. Setelah itu mereka dibawa ke zona aman. Di sana Dennis pun memberi aba-aba pada Ben untuk langsung gasken mencium Kendall tepat di mulutnya. Augie pun sangat bahagia, namun Carter merasa tidak terima. Itulah akhir dari film ini cuy. Aduh.
Who are you? I'm a scout. Kumpulan anak pramuka yang awalnya diremehkan malah bisa menjadi pahlawan yang selamat dari para kejaran zombie-zombie membel membawa gunung. Gimana film ini menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan film seperti ini, sepertinya kalian harus subscribe ya, supaya nggak ketinggalan film-film update lainnya. Gue cabut, dan bye-bye. Oh iya, ada tambahan ending nih. Ternyata kepala pramuka itu masih hidup, walaupun cuma kepalanya doang. The end.